Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Kaujan dengan NIM A22180 akan mempresentasikan mata kuliah Logika Informatika dari beberapa jurnal, dan berikut adalah presentase dari resume kelima jurnal tersebut. Definisi, definisi atau batasan makna dari Logika Informatika adalah salah satu mata kuliah di Fakultas Teknologi Informasi. Mata kuliah tersebut berisi tentang kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan akal untuk menghasilkan suatu penalaran dengan kebenaran dan yang dapat dibuktikan secara matematis, walaupun tanpa perhitungan dengan matematis atau dengan statistik, tetapi dapat diuji dan masuk akal akan kebenarannya. Dalam proses pembelajarannya, dosen pengampu yang berkompeten memberi pemahaman atau pengajaran ke mahasiswa dengan memberikan materi dan menjelaskannya. Selama proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep logika informatika dimulai dari pengetahuan dasar tentang logika sampai pengoperasian logika, terutama logika pada komputer. Nah, Kiki, logika itu ada yang namanya logika alamiah. Logika alamiah itu apa sih? Logika alamiah itu adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Hukum-hukum logika yang dibawa sejak lahir ini memungkinkan manusia dapat bekerja dan bertindak baik secara spontan maupun disengaja. Tapi logika ini hanya dapat membantu manusia dalam menghadapi hal-hal keseharian yang bersifat rutin dan sepele. Kemudian ada logika ilmiah. Logika itu harus mempertajam serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Jurnal pertama yang saya resumkan yaitu analisis hasil pemanfaatan media pembelajaran interaktif aljabar logika dengan user acceptance test atau UAT. Media pembelajaran interaktif merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan dalam proses belajar dan mengajar di kelas. Dengan bantuan media pembelajaran diharapkan mahasiswa lebih mudah dalam memahami, mensintesa dan menganalogikan suatu materi pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pemanfaatan media pembelajaran interaktif mata kuliah logika informatika berbasis Android. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, yaitu dengan menyebarkan angket untuk menguji coba objek penelitian media pembelajaran interaktif dengan menggunakan user acceptance UAT dengan melibatkan aspek sistem, aspek user, dan aspek interaksi. Hal ini penting dilakukan untuk menindaklanjuti apakah media interaktif yang telah dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan sekaligus menilai apakah media ini dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa dan layak untuk dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 86% responden menyatakan setuju bahwa media pembelajaran interaktif logika informatika ini sangat bermanfaat dan mudah untuk digunakan. Baik, ini adalah metode penelitian, ini adalah alur yang dapat Anda pilih berikut. Metode penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, yaitu dengan menyebarkan objek penelitian melalui aplikasi media pembelajaran interaktif. Kemudian ini adalah dari seperti berikut. Contoh soal logika informatika. Kemudian jurnal yang kedua yaitu multimedia pembelajaran logika informatika pada materi pokok tabel kebenaran. Logika informatika merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 pada program studi teknik informatika Universitas Ahmad Dahab Jakarta. Kemampuan mahasiswa yang berbeda-beda dalam memahami sebuah materi yang disampaikan beserta besarnya presentase ketidaklulusan mahasiswa pada mata kuliah informatika menjadi dasar pembangunan aplikasi multimedia pembelajaran tabel kebenaran ini. Seperti yang diketahui, materi tabel kebenaran merupakan dasar materi dari mata perkuliahan logika informatika dan diharapkan dengan adanya multimedia pembelajaran tabel kebenaran dengan metode latihan atau workshop dapat mempermudah mahasiswa mempelajari materi tabel kebenaran serta dengan pembelajaran multimedia yang interaktif dapat membantu dosen pengampu menyampaikan materi tabel kebenaran. Penelitian ini dibangun dengan sistem yang struktur. Ini adalah macam-macam dari proposisi. Ada proposisi atomik, proposisi yang tidak dapat dipecah lagi. Contoh, angka 13 adalah angka sial. Pada kalimat di atas, angka 13 dan angka sial tidak dapat dibagi.
Proposisi majemuk. Beberapa proposisi atomik yang digabungkan dengan perangkai tertentu. Contoh, saya akan kuliah walaupun tidak punya uang. Pada kalimat di atas memiliki dua proposisi, yaitu saya akan kuliah dan saya tidak punya uang. Dari setiap proporsional memiliki nilai benar T atau salah F. Contoh, Yogyakarta adalah ibu kota negara Indonesia. F. Indonesia berbentuk negara republik. True. Sebagai penggabungan tiap proposisi dibutuhkan penghubung yang disebut perangkai logika. Beberapa perangkai logika dasar dapat ditinggalkan pada tabel. Ini ada simbol dan, atau bukan, jika, maka, izin, dan hanya jika. Kemudian konjungsi, dibacanya konjungsi A dan B. Ini A dan B adalah posisi benar. Jadi nilai keduanya benar jika ini pasti sama dengan 3 bilangan 5, B 2 bilangan 5 genap, maka A dan 5 dengan 3 adalah dengan ganjil, 2 dengan perilingan. Tabel kebenaran hanya bernilai true atau benar jika kebenarannya dari masing-masing dan B adalah benar. Kemudian ada di disjungsi A, B. Proposisi berdasarkan dan B keduanya salah jika lainnya benar. Contoh 7 bilangan 5, B 7 merupakan ganjil, A disjungsi B sama dengan 7 merupakan bilangan 5 atau bilangan ganjil. Disjungsi bedakan lagi disjungsi memiliki nilai A, B atau keduanya. Disjungsi eksklusif diikuti A, B dan keduanya. Tipe tabel disjungsi yang akan bernilai false atau salah jika nilai kebenaran dari masing-masing adalah false. True atau true, maka true, false, false, true atau true, false, false atau false adalah false. Maaf, ini true dan true dan seterusnya. Implikasi adalah proposisi bernilai salah. Jika nilai A benar dan B bernilai salah, jika lainnya pasti benar. Contoh, A sama dengan Pak Ali adalah seorang haji. B, Pak Ali adalah sama dengan Pak Ali adalah seorang muslim. A, maka B. Jika Pak Ali adalah seorang haji, maka ia adalah seorang muslim. Berikut kombinasi tabel kebenaran implikasi di mana hanya akan bernilai false atau salah jika nilai kebenaran B sama dengan F, A sama dengan P, B sama dengan F, maka F yang true ya, jika implikasi. Kemudian implikasi, jika A itu true, jika A nya B itu, maka A jika A nya true, B juga sih. Ini adalah bernilai benar, jika dari bernilai benar, jika benar. Contoh, A2 bisa bermantul, 2 garis saling sudut 9 derajat. A, B, B, 2 garis saling berpotongan tegak lurus jika dan hanya garis saling membentuk sudut 90 derajat. Berisi kebenaran jika hanya akan lebih benar jika nilai kebenaran dari A dan B sama. Kemudian ada negasi lawan A. True, false, U. Yang benar yang tampilkan di hukum identitas dan kuantitas atau sebagainya. Itu adalah tabel berada perkataan tunggal. Nah, jurnal yang ketiga itu aplikasi CAI, itu pembelajaran logika informatika. Informatika yang juga dikenal dengan logika matematika yang merupakan hal-hal yang berkenaan seputar input dan informasi. Lulusan informatika Fakultas Teknik Komunikasi juga memiliki mata kuliah informatika sebagai mata kuliah wajib. Computer Instruction ini bantu pelajar memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran membuat mahasiswa dapat mempelajari materi lewat komputer. Ini metode dan real room sudah halaman manual, salah sewa sistem dan halaman ringkasan. Artikel punya dosen dan dosen mahasiswanya bisa admin melalui web server siswa dapat mengakses. Kemudian jurnal yang berikutnya adalah aplikasi gerbang logika berbasis Android. Logika informatika adalah salah satu mata kuliah teknik informatika di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FUMJ). Mata kuliah tersebut berisikan penalaran kebenaran yang dapat dibuktikan secara matematis maupun dengan matematis atau dengan statistik, tetapi dapat diuji dan masuk akal akan kebenarannya. Dalam proses pembelajarannya, dosen mampu yang berkompeten memberi pemahaman atau pengajaran ke mahasiswa dengan memberikan materi dan menjelaskannya. Selama proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep logika informatika dimulai dari pengetahuan dasar tentang logika sampai pengoperasian logika, terutama logika pada komputer. Logika pada komputer memiliki nilai kebenaran di mana jika benar maka nilainya 1 atau true dan jika salah maka nilainya 0 atau false, serta memiliki operator logika yaitu AND, OR, NAND, NOR, SOR, dan XOR. Semuanya mengikuti aturan yang ada berdasarkan atau yang digunakan. Gerbang not adalah sebagai not itu apa sih? Gerbang not juga disebut sebagai rangkaian inverter atau pembalik. Tugas rangkaian not pembalik ialah memberikan suatu keluaran yang tidak sama dengan masukan. Simbol logika untuk pembalik inverter rangkaian not diperlihatkan pada gambar berikut. Kemudian ada gerbang AMD. Setidaknya ada 2 saluran info dan saluran hasil di pintu masuk AMD. Dan yang merupakan salah satu pintu rasional penting. Hasil ganda berada pada status informasi dan kapasitasnya pada pintu masuk AMD. Kondisi hasil akan menjadi alasan satu semua. OR itu ada saluran masuk dasar pemikiran yang memiliki setidaknya 2 saluran informasi dan saluran hasil. Meskipun jumlah saluran informasi yang dimiliki oleh pintu OR sebenarnya memiliki pedoman kerja yang sama, di mana kondisi hasil akan menjadi alasan 1 jika satu atau seluruh rangkaian informasi adalah alasan 1. Terlebih lagi hasil adalah alasan 0. Ini karena argumentasi dari pintu masuk AMD. Pintu ini benar-benar merupakan pintu masuk dan di mana pintu diperkenalkan. Kemudian ini gerbang NOR. Pintu NOR adalah orientasi dari pintu masuk. Ini pengenalan pintu NOR adalah pintu masuk OR. Gambar 4 ini menunjukkan ini di samping untuk pintu NOR karena pada tabel dasarnya
pintu OR yang hasilnya dibalik. Tabel realitasnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan tabel realitas dari pintu masuk OR. Kemudian ada gerbang call XOR mewakili selektif OR, di mana jika informasi tersebut memiliki alasan yang sama, hasilnya akan menjadi alasan 0. Dan sebaliknya dengan asumsi informasi tersebut adalah alasan yang berbeda, hasilnya akan menjadi alasan 1. Soal ke nomor, waktu 0 bertentangan dengan masuk X, di mana informasi alasan adalah alasan sama menjadi alasan 1, dan sebaliknya dengan asumsi informasi adalah alasan yang beragam, hasilnya akan menjadi alasan gerbang X. Kemudian ada banyak income. Informasi ilmu yang pelajari terserah mau format mesin, produksi analisis, dari kesimpulan atau kopi. Informasi berasal dari bagian argus. Dalam Inggris diartikan dengan lebih biasa dengan how. Definisi logika ilmu pengetahuan pelajar terkait si prinsip penalaran argumen yang valid. Ini pembahasan dari tabel. Tabel itu adalah tabel matematika yang digunakan dalam logika untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu ekspresi logika yang masing-masing nilai kombinasinya diambil dari variabel logika. Tabel kebenaran dapat digunakan untuk mencari tahu apakah ekspresi proposisi tersebut bernilai benar untuk semua nilai input yang valid secara logis. Ada simbol, ada aumi, atau konjungsi, ini disisi, implikasi, indikasi. Bimbingan bila hanya ingkaran negasi. Jogja itu negara RI-nya tidak ke ibu kota negara RI. Dia bukan negara RI. Karena negara. Tentu 5 10 ini tidak berarti bisa guys. Karena kalau ada dua dengan 10 mega kita mati. Itu adalah paparan dari semua jurnal-jurnal yang telah saya rangkum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.